Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Di sini saya Endri Setiawan dengan NIM 2303 telah menyusun sebagian bahan ajaran komprehensif dalam rangka mendalami pemahaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Perbedaan dengan sistem ekonomi konvensional yang mendasarkan diri pada asumsi rasionalitas ekonomi semata, ekonomi Islam memiliki landasan nilai yang lebih holistik, yakni menggabungkan dimensi duniawi dan ukhrawi dalam setiap aktivitas ekonomi. Konsumsi dalam Islam bukan sekedar penumbuhan kebutuhan fisik, melainkan sebuah ibadah yang dimiliki dimensi spiritual. Ketika seorang muslim mengonsumsi makanan yang halal, berpakaian yang sesuai syariat, dan memanfaatkan harta di jalan Allah, ia tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tapi juga melaksanakan perintah ilahi. Inilah keunikan dan keindahan ekonomi Islam yang menjadikan beberapa dari sistem ekonomi lainnya. Materi ini disusun secara sistematis dengan menggunakan pendekatan akademik yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis, serta pemikiran para ulama dan ekonom. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan seluruh pembaca dan pendengar yang ingin mempelajari ilmu ekonomi syariah. Pertama-tama, di sini kita akan mempelajari dan diharapkan para penonton itu mampu untuk menjelaskan apa itu pengertian konsumsi secara konvensional dari persepsi ekonomi umum, mampu mengidentifikasi perbedaan mendasar antara konsumsi dalam sistem ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, bisa menganalisis prinsip-prinsip konsumsi Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, bisa menerapkan konsep masalah sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan konsumsi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Setiap hari, manusia melakukan konsumsi baik dalam bentuk penggunaan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga berbagai layanan digital dan teknologi modern. Tanpa aktivitas konsumsi, manusia tidak dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya, memenuhi kebutuhan dasarnya, maupun menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Oleh karena itu, konsumsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi sering dipahami sebagai kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan. Aktivitas ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tapi juga oleh rumah tangga, perusahaan, bahkan juga negara. Tingkat konsumsi suatu masyarakat sering dijadikan indikator kesejahteraan ekonomi karena mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi daya beli dan konsumsi masyarakat, maka semakin tinggi pula perputaran ekonomi yang terjadi dalam suatu negara. Namun demikian, konsumsi itu bukan hanya persoalan ekonomi semata. Di balik aktivitas konsumsi,
Terdapat berbagai dimensi lain yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti budaya, gaya hidup, lingkungan sosial, nilai, moral, bahkan keyakinan agama. Dalam kehidupan modern, pola konsumsi masyarakat berkembang dengan cepat seiring kemajuan teknologi, media sosial, dan juga globalisasi. Banyak orang mengonsumsi sesuatu bukan lagi berdasarkan kebutuhan, melainkan karena dorongan tren, gengsi, perspektif, dan pengaruh iklan. Akibatnya, muncul budaya konsumtif yang mendorong manusia untuk membeli barang secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan manfaatnya, prioritas kebutuhannya, maupun dampak sosial dan lingkungannya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konsumsi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Pola konsumsi yang baik dapat menciptakan kesejahteraan, kesehatan, produktivitas, dan keharmonian sosial. Sebaliknya, pola konsumsi yang salah dapat melahirkan pemborosan, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, hingga krisis moral. Karena itulah, setiap sistem ekonomi memiliki pandangan tersendiri mengenai bagaimana manusia harus melakukan konsumsi. Ekonomi konvensional umumnya memandang konsumsi sebagai sarana untuk mencapai kepuasan maksimal. Dalam persepsi ini, manusia dianggap sebagai makhluk rasional yang selalu berusaha memperoleh kepuasan terbesar dari barang dan jasa yang dikonsumsinya. Selama seseorang memiliki kemampuan membeli dan tindakannya tidak melanggar hukum, maka ia dianggap bebas menentukan apa yang ingin dikonsumsi. Fokus utama ekonomi konvensional adalah efisiensi, referensi individu, dan pencapaian kepuasan material. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam atau ekonomi syariah memandang konsumsi secara lebih luas dan menyeluruh. Islam tidak hanya menilai konsumsi dari aspek kepuasan materi, tetapi juga dari aspek moral, spiritual, dan kebermanfaatnya bagi kehidupan manusia. Dalam Islam, konsumsi bukan sekedar tindakan ekonomis, melainkan bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Seorang muslim tidak hanya dituntut untuk mempertimbangkan apa yang ingin dikonsumsi, tetapi juga bagaimana cara memperoleh barang tersebut. Apakah barang itu halal atau haram? Apakah membawa manfaat atau mudarahat? Serta bagaimana dampaknya bagi diri sendiri, masyarakat, dan juga lingkungan. Islam juga mengajarkan prinsip keseimbangan dalam konsumsi. Seorang muslim diperbolehkan menikmati rezeki dan berbagai kenikmatan dunia yang halal, tetapi dilarang berlebih-lebihan atau israf, dilarang boros maupun kikir. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam memiliki orientasi yang lebih, yaitu mencapai falah atau kebahagiaan dan kesejahteraan dunia serta akhirat. Selain itu, konsumsi dalam perspektif Islam erat kaitannya dengan konsep syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta dan segala nikmat yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Ketika seorang muslim mengkonsumsi makanan halal, menggunakan harta untuk kebutuhan yang baik, membantu sesama, dan menghindari pemborosan, maka aktivitas konsumsi tersebut bernilai ibadah dan menjadi bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memahami konsep konsumsi tidak cukup dari sisi ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari sudut pandang nilai, etika, dan tujuan hidup manusia. Pembahasan mengenai konsumsi dalam ekonomi syariah
menjadi sangat penting agar manusia mampu membangun pola hidup yang seimbang, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pada bagian kali ini, saya akan membahas pengertian konsumsi secara umum, bagaimana ekonomi konvensional memandang perilaku konsumsi, serta bagaimana Islam menghadirkan konsep konsumsi yang lebih holistik dengan menempatkan nilai spiritual, moral, dan kemaslahatan sebagai dasar utama dalam setiap aktivitas konsumsi manusia. Yang pertama itu definisi konsumsi secara umum. Secara etimologis, kata konsumsi berasal dari bahasa Latin consumere, yang berarti menggunakannya habis atau menghabiskan. Dalam bahasa Inggris, consumption memiliki akar yang sama dan merujuk pada tindakan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam terminologi ekonomi modern, konsumsi memiliki beragam definisi yang ditemukan oleh para ahli. Ada beberapa pengertian konsumsi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Paul Samuelson, konsumsi itu adalah penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung memuaskan kebutuhan manusia. Konsumsi merupakan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi. Konsumsi adalah pengeluaran menurut Gregory Makrim, konsumsi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa. Barang mencangkup pengeluaran rumah tangga atas barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Jasa mencangkup barang tidak terwujud, termasuk pendidikan. Dan menurut Keynes, pada tahun 1936, konsumsi memiliki hubungan fungsional dengan pendekatan. Semakin tinggi pendekatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat konsumsinya, meskipun tidak sebesar peningkatan pendapatannya. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumsi secara umum mencangkup tiga unsur utama. Yang pertama itu subjek, yaitu merupakan pelaku konsumsi, yaitu individu, rumah tangga, ataupun organisasi. Yang kedua itu objek. Objeknya itu berupa barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Yang ketiga itu tujuan. Tujuannya itu untuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Selanjutnya kita membahas tentang konsumsi dalam persepsi ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional yang berlandaskan kepada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, dan kemudian dikembangkan oleh para ekonom neoklasik, memiliki pandangan tertentu tentang konsumsi yang didasarkan pada beberapa asumsi dasar. Yang pertama itu asumsi dasar konsumsi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumsi didasarkan pada beberapa asumsi kritis. Yang pertama itu rasional ekonomi, merupakan konsumen yang diasumsikan selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas ataupun kepuasan mereka dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Yang kedua itu kedaulatan konsumen. Konsumen memiliki kebebasan penuh untuk menentukan apa yang ingin ia konsumsi tanpa batasan nilai ataupun moral tertentu. Yang ketiga itu ada kepuasan maksimal. Tujuan utama konsumsi adalah memaksimalkan kepuasan pribadi yang bersifat subjek dan individualistis. Yang keempat ada preferensi yang stabil. Diasumsikan bahwa persepsi konsumen bersifat konsisten dan dapat diprediksi berdasarkan skala kepuasan yang dapat diukur. Yang kedua ada teori perilaku
konsumen konvensional. Dalam ekonomi konvensional, terdapat beberapa teori yang menjelaskan perilaku konsumen. Yang pertama itu ada teori utilitas yang dikembangkan oleh Jeremy Bernard dan kemudian disempurnakan oleh Alfred Marshall. Mereka berpendapat bahwa konsumen selalu berusaha memaksimalkan kepuasan total mereka. Konsumen akan terus mengonsumsi suatu barang sampai utilitas marginnya atau tambahan keputusan dalam satu unit tambahan konsumsi sama dengan harga barang tersebut. Teori kedua itu teori kurva indifferent yang dikembangkan oleh Vilfredo Pareto dan John Hedge, memberikan analisis perilaku konsumen tanpa perlu mengukur utilitas secara kardinal. Teori ini menunjukkan bahwa konsumen akan mencapai keseimbangan pada titik di mana kurva anggaran bersinggungan dengan kurva indifferent tertinggi yang dapat dicapai. Yang ketiga itu ada teori permintaan. Ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta berdasarkan hukum permintaan. Jika suatu barang naik, maka jumlah yang diminta itu akan turun, dan juga sebaliknya. Kritik utama terhadap teori konsumsi konvensional adalah teori ini mengabaikan dimensi moral, spiritual, dan sosial dalam perilaku konsumsi manusia. Ekonomi konvensional memperlakukan manusia semata-mata sebagai hormon oikonomicus atau makhluk yang hanya mengejar kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada konsumsi dalam perspektif Islam. Islam memiliki pandangan yang jauh lebih holistik dan komprehensif tentang konsumsi. Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dalam konsumsi, tetapi juga aspek ibadah, moral, sosial, dan lingkungan. Konsumsi dalam Islam bukan sekedar tindakan ekonomis, melainkan sebuah manifestasi dari keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Konsumsi, yang pertama itu ada konsumsi sebagai ibadah. Salah satu konsep paling fundamental dalam konsumsi Islam adalah bahwa konsumsi yang dilakukan dengan nilai yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat adalah bagian dari ibadah. Ketika seorang muslim mengonsumsi makanan yang halal dan baik dengan mengucapkan bismillah dan syukur kepada Allah, ia telah melakukan ibadah. Ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang menyatakan bahwa, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Ayat ini merupakan perintah universal yang ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya muslim, untuk mengonsumsi makanan yang halal dan tahyib. Kata halal menunjukkan persyaratan syariah, sementara tahyib menunjukkan persyaratan kualitas dan kebaikan. Yang kedua itu ada konsumsi yang seimbang. Islam mengajarkan prinsip keseimbangan dalam segala aspek kehidupan termasuk konsumsi. Seseorang muslim tidak boleh berlebih-lebihan dalam konsumsi, tetapi juga tidak boleh berlaku kikir sehingga menyusahkan diri sendiri. Yang ketiga, ada konsumsi sebagai sarana bersyukur. Dalam pandangan Islam, harta dan segala nikmat yang kita konsumsi adalah amanah dari Allah yang harus digunakan dengan bijaksana. Konsumsi dilakukan dengan rasa syukur kepada Allah merupakan ekspresi dari iman yang kuat. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan konsumsi konvensional dan Islam. Untuk memahami keunikan konsumsi dalam Islam berikut.
adalah perbandingan sistematis antara konsumsi konvensional dan konsumsi islami. Yang pertama itu dari aspek landasan. Ekonomi konvensional berupa rasional ekonomi utilitas maksimal. Sedangkan menurut ekonomi Islam landasannya itu berupa Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai syariat. Selanjutnya aspek tujuan. Menurut ekonomi konvensional tujuannya itu untuk memaksimalkan kepuasan pribadi. Sedangkan menurut ekonomi Islam tujuannya itu adalah falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada aspek batasan, menurut ekonomi konvensional, batasannya itu berupa anggaran dan hukum positif. Sedangkan menurut ekonomi Islam, batasannya itu ialah halal dan haram. Selanjutnya ada orientasi. Ekonomi konvensional, orientasinya itu berupa individualistis dan materialistis. Sedangkan menurut ekonomi Islam, orientasinya itu berupa holistik, yaitu individu, sosial, dan spiritual. Dan juga ada tentang aspek etika, di mana menurut ekonomi konvensional, etika itu dia netral nilainya. Sedangkan menurut ekonomi Islam itu berupa syarat nilai sesuai dengan syariat. Dan ada juga lainnya seperti ukuran kepuasan, tanggung jawab, dan dimensi waktu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Setiap individu pasti melakukan konsumsi, baik dalam bentuk makanan dan minuman, penggunaan pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, hingga pemanfaatan berbagai jasa dan teknologi modern. Dalam perspektif ekonomi konvensional, konsumsi sering dipahami sebagai aktivitas menggunakan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan semata. Namun, dalam ekonomi syariah, konsep konsumsi memiliki makna yang jauh lebih luas dan mendalam karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga berhubungan dengan nilai spiritual, moral, sosial, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, penggunaan harta tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa aturan, melainkan harus mengikuti ketentuan syariat. Seorang muslim tidak hanya dituntut untuk memperhatikan apa yang dikonsumsinya, tetapi juga bagaimana cara dia memperoleh, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan harta tersebut. Aktivitas konsumsi dalam Islam bukan sekedar persoalan memenuhi keinginan, melainkan bagaimana dari ibadah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa konsumsi harus dilakukan secara seimbang dan juga adil, serta penuh dengan kesadaran. Islam tidak melarang manusia menikmati rezeki yang halal dan baik, menikmati berbagai kenikmatan duniawi, bahkan mendorong umatnya untuk memanfaatkan rezeki yang halal dan baik. Akan tetapi, Islam memberikan batasan agar manusia tidak terjerumus pada perilaku berlebihan, pemborosan, keserakahan, maupun gaya hidup yang hanya berorientasi pada hawa nafsu. Karena itu, konsep konsumsi dalam Islam selalu dihubungkan dengan nilai kesederhanaan, kebermanfaatan, dan kemaslahatan bersama. Selain berdimensi individual, konsumsi dalam Islam juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Seorang muslim tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri, tanpa memperdulikan kondisi masyarakat di sekitarnya. Dalam setiap harta,
yang dimiliki terdapat hak orang lain seperti zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk kepedulian sosial lainnya. Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan menciptakan kepuasan pribadi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan solidaritas antar sesama manusia. Di era modern saat ini, perilaku konsumsi masyarakat semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, media sosial, iklan, dan budaya konsumtif global. Banyak individu terdorong untuk membeli barang bukan karena kebutuhan, melainkan demi gengsi, tren, atau pengakuan sosial. Fenomena gaya hidup hedonis, pemborosan makanan, penggunaan barang mewah secara berlebihan, hingga budaya belanja demi kepuasan sesaat menjadi tantangan besar bagi umat Islam dalam menjalankan prinsip konsumsi yang sesuai syariat. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsumsi dalam ekonomi syariah menjadi sangat penting agar manusia mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta dapat menggunakan hartanya secara bertanggung jawab. Pada bab kali ini, saya akan membahas secara komprehensif mengenai konsep konsumsi dalam ekonomi syariah, mulai dari landasan Al-Quran dan hadis, prinsip-prinsip dasar konsumsi Islami, batasan halal dan haram, larangan israf, tasbih dan bakhil, hingga hierarki kebutuhan dalam Islam yang meliputi daruriyat, hajiyat, dan tashiyat. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat dipahami bahwa konsumsi dalam Islam bukan sekedar aktivitas ekonomi biasa, tetapi merupakan bagian dari sistem kehidupan yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Langsung saja ke landasan Al-Quran dan hadis tentang konsumsi. Ekonomi Islam tidak lahir dari pemikiran manusia semata, melainkan memiliki akar yang sangat kuat dalam wahyu ilahi. Al-Quran dan hadis memberikan panduan yang sangat lengkap tentang bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap terhadap harta dan aktivitas konsumsi. Yang pertama itu ada landasan dari Al-Quran. Terdapat ratusan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan harta, konsumsi, dan perilaku ekonomi. Berdasarkan ayat kunci yang menjadi pondasi konsumsi Islam adalah pada Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang isinya itu berupa, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan." Ayat ini mengandung 3 perintah sekaligus. Yang pertama itu berhias dengan pakaian yang baik saat beribadah. Yang kedua, makan dan minum. Dan yang ketiga, larangan berlebih-lebihan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang kenikmatan duniawi selama tidak melampaui batas. Dan juga ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang isinya itu, "Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan." Ayat ini mengajarkan bahwa harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah dapat menjadikan petaka bagi pemiliknya. Ini menegaskan bahwa konsumsi dalam Islam harus mencakup dimensi sosial dan filantropik. Selanjutnya ada menurut Quran surat Al-Isra ayat 29, yaitu, "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu."
dan janganlah kamu termasuk terlalu mengulurkannya atau boros. Ayat ini menggunakan metafora yang sangat kuat untuk menggambarkan dua ekstrem yang harus dihindari. Yang pertama itu kekikiran atau tangan terbelenggu di leher, dan pemborosan atau tangan terlalu terbuka. Islam mengajarkan jalan yang seimbang. Selanjutnya yang kedua ialah landasan dari hadis Nabi. Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan praktis tentang konsumsi Islami. Contohnya itu makan dan minumlah, berpakaian dan bersedekah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Ahmad dan Nasyai. Ada juga yang berbicara begini. Tidak ada suatu wadah yang diisi oleh manusia lebih buruk dari perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk napasnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis ini memberikan panduan praktis tentang porsi makan yang ideal. Nabi mengajarkan bahwa perut sebaiknya tidak diisi penuh semuanya dengan makanan, melainkan dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara ataupun pernapasan. Selanjutnya ada prinsip dasar konsumsi Islami. Para ulama dan ekonomi muslim telah merumuskan beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam konsumsi Islam. Prinsip-prinsip ini bukan sekedar aturan kaku, melainkan panduan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan manusia. Yang pertama itu prinsip halalan tasyibah atau halal dan baik. Prinsip pertama dan yang paling fundamental dalam konsumsi Islam adalah bahwa segala yang dikonsumsi harus halal, diizinkan syariat, dan thayyib atau baik, berkualitas, dan tidak membahayakan. Kedua syarat ini bersifat kumulatif, tidak cukup hanya salah satunya saja. Halal merujuk pada status hukum suatu barang ataupun jasa berdasarkan syariat Islam. Sesuatu dianggap halal jika tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh nas Al-Quran dan hadis ataupun ijma ulama. Sementara tasyib merujuk pada kualitas intrinsik barang tersebut, apakah ia bersih, sehat, bergizi, dan tidak membahayakan. Contohnya itu daging ayam yang disembelih tidak dengan nama Allah atau tanpa tasmiyah menjadi tidak halal, meskipun secara fisik itu baik, bergizi. Sebaliknya, makanan yang halal namun sudah basi dan membahayakan kesehatan tidak memenuhi syarat thayyib. Yang kedua itu ada prinsip kesederhanaan dan keseimbangan. Islam mengajarkan manusia agar hidup sederhana dan seimbang. Kesederhanaan bukan berarti kemiskinan atau kesengsaraan, melainkan hidup secukupnya sesuai kebutuhan tanpa berlebih-lebihan. Konsep ini sejalan dengan prinsip middle way atau jalan tengah yang menjadi ciri khas ajaran Islam. Iman Al-Ghazali dalam Ihmad menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan dalam konsumsi. Yang pertama itu mengonsumsi secara cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua itu konsumsi yang seimbang dan wajar. Dan yang ketiga itu konsumsi berlebih-lebihan yang dilarang. Ketiga, prinsip prioritas kebutuhan. Islam mengajarkan bahwa konsumsi manusia harus mendahulukan kebutuhan yang lebih penting dan mendasar sebelum memenuhi
keinginan yang bersikap sekunder atau tersier. Prinsip ini berkaitan erat dengan konsep maqasid syariah dan klasifikasi kebutuhan dalam Islam. Urutan prioritas konsumsi dalam Islam secara umum adalah: yang pertama, kebutuhan pokok yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Yang kedua itu kebutuhan perlengkapan yang membuat hidup lebih mudah. Dan yang ketiga itu kebutuhan penyempurnaan yang membuat hidup lebih indah dan berkualitas. Yang keempat, ada prinsip sosial dan berbagi. Salah satu ciri yang paling distinktif dalam konsumsi Islam adalah dimensi sosialnya. Islam tidak hanya mengatur bagaimana individu mengonsumsi untuk dirinya sendiri, tetapi juga mewajibkan adanya alokasi harta untuk kepentingan sosial melalui zakat dan mendorong infak, sedekah, serta wakaf sebagai bentuk konsumsi sosial. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman seseorang di antara kamu, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mengimplikasikan bahwa seorang muslim harus mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam setiap keputusan konsumsinya. Yang kelima, ada prinsip kebersihan dan kesehatan. Islam sangat menegakkan kebersihan sebagai bagian dari iman. Dalam konteks konsumsi, ini berarti seorang muslim harus memperhatikan kebersihan makanan yang dikonsumsi, cara pengelolaannya, wadah yang digunakan, dan kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya kita akan membahas tentang batasan dalam konsumsi Islam, halal dan haram. Islam telah menerapkan dengan jelas batasan antara yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Penerapan ini bukan untuk membatasi kebebasan manusia, melainkan untuk melindungi maslahatan kebaikan manusia baik secara individu maupun sosial. Yang pertama itu barang dan jasa yang diharamkan. Al-Quran secara eksplisit menyebutkan bahwa beberapa kategori yang diharamkan. Yang pertama itu ada bangkai, hewan yang mati bukan karena disembelih secara syariat. Yang kedua itu darah yang mengalir, darah yang keluar dari hewan. Yang ketiga itu babi, daging babi dan manusia dan semua produk turunannya. Yang keempat itu hewan yang disembelih atas nama selain Allah, termasuk yang disembelih untuk berhala. Yang kelima ada khamar dan segala yang memabukkannya, termasuk alkohol dalam semua bentuknya. Yang keenam ada harta yang diperbolehkan dengan cara batil seperti riba, penipuan, korupsi, dan lain-lain. Yang kedua, kaidah dalam penetapan halal dan haram. Para ulama menetapkan berbagai kaidah fikih yang relevan dengan halal dan juga haram dalam konsumsi. Kaidah pertama itu berupa al-asyu fil asya al-ibadah, ibaha, yang berarti hukum asal segala sesuatu adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini menunjukkan bahwa daftar yang halal jauh lebih luas dari yang haram. Kaidah kedua itu ada ad-daruratu tubihu al-madjurat, yaitu keadaan darurat yang dapat memperbolehkan yang dilarang. Seorang yang dalam kondisi darurat atau nyawanya terancam boleh mengonsumsi yang haram sekedar untuk menyelamatkan nyawa. Kaidah ketiga itulah ma haruma akluhu haruma tasminuhu, yaitu apakah yang haram dimakan, haram pula diperjualbelikan. Ini menunjukkan konsistensi hukum Islam dalam seluruh rantai ekonomi.
Selanjutnya kita membahas tentang larangan israf, tasjir, dan bakhril. 3 sikap yang sangat dicela Islam dalam konteks konsumsi adalah insaf berlebih-lebihan, tasmin yaitu pemborosan, dan bakhril ialah kikir. Ketiga sikap ini merupakan penyimpanan dari prinsip keseimbangan yang diajarkan Islam. Yang pertama itu berlebih-lebihan. Israf secara bahasa berarti melampaui batas atau berlebih-lebihan. Dalam konteks konsumsi, berlebih-lebihan adalah mengonsumsi melebihi batas kebutuhan yang wajar, konsumsi dalam hal keuntungan maupun kualitas. Contohnya itu dalam kehidupan modern, yaitu mengadakan pesta pernikahan dengan biaya fantastis yang jauh melampaui kemampuan finansial, membeli barang-barang mewah yang tidak diperlukan hanya untuk persepsi, memesan makanan dalam jumlah berlebihan hingga terbuang, dan menggunakan air ataupun energi secara boros. Yang kedua itu ada tabzir atau pemborosan. Tabzir memiliki makna yang lebih spesifik dari israf, yakni membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak berguna atau bahkan merugikan. Para ulama membedakan antara israf, mengonsumsi yang halal tanpa berlebihan, dengan tabzir, mengonsumsi yang haram atau membuang-buang harta. Imam Qatada mendefinisikan tabzir sebagai pembelanjaan harta dalam kedurhakaan kepada Allah. Sementara Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa tabzir adalah menafkahkan harta bukan pada tempatnya yang benar. Yang ketiga ada bahril atau taksir, atau bisa dibilang itu kikir. Islam juga melarang sifat kikir yang berlebihan. Bahril adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan, baik untuk kebutuhan pribadi yang sah maupun untuk kewajiban sosial seperti zakat, nafkah keluarga, dan infak di jalan Allah. Menariknya, Islam menempatkan sifat bahril maupun untuk kewajiban seperti zakat, nafkah keluarga, dan infak di jalan Allah. Menariknya, Islam menempatkan sifat bahlil setara buruknya dengan israf. Kemudian, keduanya merupakan penyimpanan dari jalan tengah yang diajarkan Islam. Selanjutnya kita membahas tentang hierarki kebutuhan dalam Islam. Salah satu kombinasi terbesar pemikiran ekonomi Islam klasik adalah konsep hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian disempurnakan oleh para ulama sesudahnya. Yang pertama itu daruriyat atau kebutuhan primer atau mendasar. Daruriyat adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fundamental dan absolut, yang jika tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan jiwa manusia baik secara fisik, spiritual maupun sosial. Contohnya itu ada memelihara agama. Contoh itu kebutuhan dasar manusia untuk beragama dan menjalankan ibadah. Selanjutnya memelihara jiwa, di mana kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup termasuk makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga itu memelihara akal, yaitu kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental dan kemampuan berpikir. Yang keempat, memelihara keturunan, yaitu kebutuhan untuk melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Dan yang terakhir, memelihara harta atau kebutuhan untuk memiliki dan mengelola harta secara sah. Yang kedua itu ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang tidak bersifat absolut. Namun, jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kesulitan dan dalam kehidupan. Contohnya itu adalah kendaraan untuk mobilitas yang memudahkan kehidupan meskipun bukan kebutuhan mutlak. Alat-alat masak yang memudahkan pengelolaan makanan, pakaian tambahan selain yang dibutuhkan untuk menutup aurat, dan berbagai layanan pendidikan dan kesehatan yang meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga ada kebutuhan tersier dan penyempurnaan. Merupakan kebutuhan-kebutuhan yang berfungsi menyempurnakan dan memperindah kehidupan.
Contohnya itu pakaian yang indah dan bermerek untuk acara-acara tertentu, dan juga makanan lezat dengan profesi yang menarik. Selanjutnya kita akan membahas tentang maslahat sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam kajian ekonomi syariah, pembahasan mengenai konsumsi tidak dapat dilepas dari konsep masalah. Jika ekonomi konvensional menjadi keputusan individu sebagai tujuan utama aktivitas konsumsi, maka ekonomi Islam menawarkan paradigma yang lebih luas, mendalam, dan bernilai spiritual melalui konsep maslahat. Maslahah. Perbedaan ini menjadi salah satu ciri paling mendasar yang membedakan sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi lainnya. Konsep maslahah lahir dari kajian Islam, khususnya dalam disiplin ilmu yang membahas tujuan dan hikmah ketetapannya, hukum-hukum syariat. Para ulama sejak masa klasik telah menegaskan bahwa seluruh syariat Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Dalam kehidupan modern saat ini, manusia seringkali dihadapkan pada budaya konsumtif yang menempatkan kesenangan sesaat sebagai prioritas utama. Di sisi lain, konsep maslahat menjadi sangat relevan dan penting. Maslahat memberikan arahan bahwa konsumsi seharusnya menghasilkan manfaat yang nyata bagi individu maupun masyarakat luas. Sebuah barang mungkin memberikan rasa puas bagi seseorang, tapi belum tentu membawa kemaslahatan. Konsep maslahat juga menunjukkan bahwa Islam memandang manusia sebagai makhluk multidimensional yang tidak hanya memiliki kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan spiritual, intelektual, sosial, dan moral. Selain itu, maslahat juga berkaitan erat dengan maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Dengan memahami konsep maslahat, seorang muslim akan memiliki cara pandang yang lebih bijaksana dalam menggunakan harta. Ia tidak mudah terjebak pada perilaku boros, konsumtif, dan materialistis, melainkan akan lebih selektif, pertanggungjawaban, dan mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari setiap keputusan ekonominya. Oleh karena itu, masalah dapat disebut sebagai pondasi etika konsumsi dalam ekonomi syariah. Sekarang kita membahas apa itu maslahat. Secara etimologis, maslahat berasal dari kata salah yang berarti baik, bermanfaat, dan tidak rusak. Maslahah adalah lawan dari kata mafsadah atau kerusakan. Secara terminologi, masalah memiliki beberapa dimensi yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut Imam Al-Ghazali, maslahah adalah mendatangkan manfaat dan menolak mudarat atau bahaya. Namun yang dimaksud manfaat di sini bukan semata-mata dalam arti duniawi, melainkan manfaat dalam rangka memelihara tujuan syariat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Menurut Imam Asy'ari Syatibi, maslahah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan maksud-maksud syariah, yaitu 5 hal mendasar. Setiap yang mengandung pemeliharaan terhadap 5 hal ini adalah maslahah, dan setiap yang merusak atau mengancam 5 hal ini adalah mafsadah. Dan menurut Prof. Mustafa Jarkah, maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah dalam menegakkan hukumnya bagi para hambanya, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, dan harta, serta keturunan mereka. Dari berbagai dimensi tersebut,
dapat dipahami bahwa maslahat dalam ekonomi Islam bukan sekedar kepentingan ataupun keuntungan yang bersifat subjektif dan individual seperti utilitas dalam ekonomi konvensional, melainkan suatu konsep yang lebih objektif dan universal yang berkaitan dengan tujuan-tujuan syariat. Sekarang kita membahas tentang tingkatan masalah. Inti dari konsep maslahah dalam ekonomi Islam adalah pemeliharaan terhadap 5 hal utama yang dikenal sebagai al-kulliyah, al-khams atau 5 hal menyeluruh, dan al-daruriyah, al-khams atau 5 kebutuhan primer. Kelima hal ini merupakan standar minimal yang harus dipelihara dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi. Yang pertama itu hifz ad-din, yaitu memelihara agama. Pemeliharaan agama adalah prioritas tinggi dalam hierarki maslahah. Dalam konteks konsumsi, ini berarti setiap keputusan konsumsi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan beragama. Konsumsi yang merusak atau melemahkan keimanan dalam praktik keagamaan seseorang adalah dilarang. Implikasi praktisnya itu contohnya begini. Mengonsumsi minuman keras tidak hanya dilarang karena merusak kesehatan fisik, tetapi terutama karena merusak akal dan jiwa, serta menghalangi seseorang dari ibadah dan kehidupan beragama yang baik. Yang kedua itu memelihara jiwa. Memelihara jiwa berkaitan dengan segala kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan eksistensi fisik dan psikologis manusia. Dalam konteks konsumsi, ini bersifat Islam mewajibkan seseorang untuk mengonsumsi makanan, minuman, dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Menariknya, Islam tidak hanya mewajibkan konsumsi yang memadai, tetapi juga melarang merusak jiwa melalui konsumsi yang berbahaya, seperti rokok, narkoba, dan berbagai zat adiktif lainnya. Yang ketiga itu memelihara akal. Pemeliharaan akal merupakan kewajiban yang sangat ditekankan dalam Islam. Akal adalah anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, menjadikan syarat pembebanan hukum. Konsumsi yang merusak akal seperti minuman keras dan zakat memabukkan atau diharamkan secara tegas. Selanjutnya ada memelihara keturunan. Pemeliharaan keturunan berkaitan dengan kebutuhan untuk selanjutnya spesies manusia melalui pernikahan yang sah dan pembinaan keluarga yang baik. Dalam konteks konsumsi, ini berarti melokasikan sumber daya yang cukup untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak. Prinsip ini juga mengimplikasikan tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi yang mendatang. Konsumsi yang berlebihan merusak lingkungan hidup adalah bertentangan dengan hifz an-nas karena meninggalkan beban bagi generasi selanjutnya. Yang kelima, ada memelihara harta. Pemeliharaan harta berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab. Islam mengaku hak pemilikan harta sebagai hak yang sah. Namun, kepemilikan ini harus disertai dengan tanggung jawab dalam pengelolaannya. Dalam konteks konsumsi berarti menghindari konsumsi yang berlebihan dan pemborosan yang merusak harta, serta mengelola harta dengan bijaksana agar dapat terus memberikan manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang maslahah sebagai dasar pengambilan keputusan konsumsi. Dalam praktik ekonomi syariah, maslahah berfungsi sebagai standar objektif untuk mengevaluasi setiap kebutuhan konsumsi.
Berbeda dengan utilitas dalam ekonomi konvensional yang bersifat subjektif dan hanya mempertimbangkan kepuasan individual. Maslaha memiliki beberapa karakteristik yang membuat lebih unggul sebagai tolak ukur konsumsi. Yang pertama itu ialah objektivitas maslaha. Maslaha bersifat lebih objektif karena diukur berdasarkan standar yang jelas, yaitu al-kuliyat al-khams, bukan sekedar preferensi subjektif individu. Ini berarti suatu tindakan konsumsi dapat dievaluasi secara objektif, apakah memberikan manfaat atau mudarat berdasarkan dampak terhadap kelima hal dasar tersebut. Sebagai contoh, mengonsumsi rokok mungkin memberikan kepuasan bagi perokok, namun dari persepsi maslahah, rokok jelas merusak kesehatan dan menghabiskan harta tanpa manfaat, sehingga dinilai sebagai mafsadah, bukan maslahah. Yang kedua itu komprehensivitas maslahah. Maslahah mempertimbangkan dampak konsumsi tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Ini memberikan kerangka yang lebih lengkap dibandingkan utilitas konvensional yang cenderung individualitas. Sebagai contoh, konsumsi produk yang diproduksi dengan cara yang merusak lingkungan maupun memberikan kepuasan bagi individu. Namun dari perspektif maslahah, ini memberikan mudarat bagi masyarakat dan generasi mendatang. Oleh karenanya, ekonomi syariah mendorong konsumsi produk yang ramah lingkungan dan diproduksi secara etis. Yang ketiga, dimensi waktu dalam maslahah. Maslahah mempertimbangkan manfaat jangka panjang, tidak hanya kepuasan sesaat. Ia sejalan dengan orientasi Islam yang selalu mempertimbangkan konsekuensi di dunia dan akhirat. Dalam konteks konsumsi, ini berarti keputusan konsumsi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, bukan hanya kepuasan instan. Misalnya membelanjakan harta untuk pendidikan anak mungkin tidak memberikan kepuasan instan, namun dari perspektif maslahah jangka panjang, ini adalah investasi yang sangat berharga karena memelihara akal dan keturunan. Selanjutnya, maqasid syariah dan konsumsi bertanggung jawab. Maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah merupakan konsep yang lebih luas yang mencakup maslahah. Iman Asy-Syatibi dalam kerangka monumentalnya mengembangkan teori maqasid syariah secara sistematis sebagai kerangka metodologi hukum Islam. Dalam konteks konsumsi, maqasid syariah memberikan pedoman tentang apa yang menjadi tujuan sesungguhnya dari setiap aturan konsumsi dalam Islam. Larangan mengkonsumsi khamr misalnya tidak hanya karena larangan tekstural semata, tetapi karena khamr bertentangan dengan maqasid syariah, yaitu merusak akal, merusak kesehatan, menghabiskan harta, dan merusak hubungan sosial. Yang pertama itu konsumsi bertanggung jawab dalam kerangka maqasid. Konsumsi yang bertanggung jawab dalam maqasid syariah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu selektif, memiliki barang dan jasa yang memberikan manfaat nyata bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua itu berimbang, menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani, serta kebutuhan pribadi maupun sosial. Yang ketiga ada futuristik, mempertimbangkan dampak konsumsi terhadap generasi mendatang dan kelestarian lingkungan. Yang keempat, altruistis, mengalokasikan sebagian harta untuk kepentingan sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf.
Yang kedua itu indeks masalah sebagai pengganti indeks kepuasan. Beberapa ekonomi muslim berkompeten seperti Prof. Umar Chapra dan Dr. Moder Kab telah mengembangkan konsep indeks masalah sebagai alternatif dari indeks kepuasan dalam ekonomi konvensional. Indeks masalah mencakup dimensi yang pertama, kualitas kehidupan beragama dan moral. Yang kedua, kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan pengembangan akal. Yang keempat, kualitas kehidupan keluarga dan sosial. Dan yang kelima, kecukupan harta dan kebebasan dari kemiskinan. Mungkin sekian saja untuk materi hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.